Hai guys, ketemu lagi. Ini aku mau ngeroeng-ngeroeng lagi. Karena aku lagi kesel gitu kayak. Ya ngeroeng-ngeroeng bukan berarti aku nggak bisa senyum gitu ya. Aku bisa senyum cuma, rasanya aku tuh kesel gitu ya. Karena ada orang gosipin aku gitu. Bukan katanya sih. Ya pokoknya aku dengar dia tuh mengenai aku sangat negatif sekali. Ini aku ngomong di kamar mandi. Negatifnya tuh yaitu karena aku nih seorang janda, maksudnya karena aku cerai gitu ya. Aku digosipin, maksudnya dijelek-jelekin gitu loh. Karena aku seorang janda yang mau menjanda gitu maksudnya. Perkawinan setelah 26 tahun kok bisa gitu ya bercerai. Terus aku keselnya gitu ya guys ya. Maksudku cerai atau nggak cerai itu kan juga masih kehidupanku sendiri. Memangnya kalian itu tahu aku bahagia dalam perkawinanku atau enggak? Memang sih ada yang ngomong, ya kalau lu bisa kuat 26 tahun, artinya lu juga bisa selesai menyelesaikan gitu ya. Terus ngomong tuh enak aja gitu guys. Makanya kan aku bilang di Jerman aku nih udah boleh dibilang setengah abad gitu ya. Tapi yang namanya kadrun itu banyak di sini. Buat aku tuh apa ya, mulutnya tuh ya itu tadi ada teman bilang, bukan teman, mulutmu adalah harimaumu ya. Dan kamu apa yang kamu tanam itu pasti kamu akan menuai. Tapi aku rasa orang-orang itu apa ya, nggak punya pikiran sih menurut aku, karena kok bisa gitu ya ngusilin kehidupanku. Aku mau cerai mau nggak cerai itu urusanku. Aku pun nggak pernah gitu menyusahkan orang Indonesia. Minta tolong pun nggak pernah gitu loh, karena aku berusaha semuanya itu aku tanganin sendiri, maksudnya dalam perceraian gitu. Tapi kok bisa gitu apa, orang bisa aja memfitnah aku, katanya kalau perkawinan 26 tahun pun bisa dia ceraikan gitu ya. Sebagai teman harus hati-hatilah, semua orang dikasih warnung karena sangat negatif sekali kehidupanku. Kalau suaminya pun bisa dicerai, apalagi dengan teman-temannya gitu ya. Nah aku tuh pertanyaannya begini loh guys, heran gitu, kenapa kok orang ini selalu mikirin kehidupanku ya. Terus katanya udah cerai jadi janda, sekarang ngelonin berondong. Jadi aku mikir, kenapa ya kok orang-orang itu pada syirik gitu maksudnya, karena nggak punya berondong jadi serba salah gitu ya. Aku sekarang sama berondong dibilangin katanya apa, nggak tahu diri, udah tua mau sama berondong atau cari berondong gitu ya. Padahal sumpah gitu ya guys ya, aku nggak cari berondong. Memangnya jodoh orang itu bisa dicari gitu ya, itu kan hanya secara kebetulan aja. Jadi prinsipnya di sini aku tuh keselnya gitu ya sama orang-orang tersebut gitu. Kenapa gitu kok mesti musilin hidupku? Aku dapat berondong salah. Terus orang yang punya suaminya lebih tua juga salah. Katanya itu kan sama kakek-kakek cuma mau uangnya aja gitu ya. Nah sekarang aku sebaliknya, karena aku sama berondong, itu pun salah kan.
Jadi apapun yang kita lakukan selalu memang salah untuk mata orang yang kadrun ya. Jadi orang-orang kadrun tuh nggak ngerti aku apa otaknya nggak tahu dipakai apa enggak. Yang jelas mulutnya tuh mulut ember. Jadi bisanya nilai orang, tapi diri sendiri tuh diri sendiri itu lebih daripada kadrun, jadi dongok tuh goblok gitu ya, orang Jawa bilang bento gitu. Nah, di Jerman udah bertahun-tahun bahasa Jerman pun nggak becus ya. Di Jerman kita ini semua tahu gitu ya, kalau nggak punya SIM artinya lu tuh tergantung sama kendaraan umum, karena di sini kan nggak ada becak gitu ya. Terus kalau janjian harus ada yang jemput, itu aja dia nggak tahu malu gitu ya. Daripada dia mikirin kehidupanku atau mungkin kehidupan orang lain juga, pikirin kayak hidupnya dia sendiri gitu, kayak bikin SIM, menguasai bahasa Jerman gitu ya. Jangan membangga-banggakan dulu. Kan katanya ya dulu kan aku di Indo manajernya apa gitu ya, di Indo aku gini, di Indo aku begitu. Nah pertanyaannya di sini lu tuh siapa gitu loh, karena di sini lu buang-buang waktu tahun demi tahun, lu makin tua gitu ya, daripada lu nganggur ngurusin kehidupan orang lain, terutama kehidupanku gitu ya. Cari sana kerjaan, cari duit, cari kesibukan, tapi kerjaan yang sah ya, jangan yang gelap-gelapan bayar pajak pun enggak. Halo, tahu nggak kalau nggak bayar pajak tuh risikonya apa? Apalagi masih paspor luar gitu ya, bisa diusir tahu. Nah, jadi di sini jangan sombong, jangan sok gitu loh. Aku keselnya kan di situ apa, diri sendiri aja masih amburadul, tapi ngurusin orang lain. Kalau cerita pun nggak jelas, cuma ngebetulin diri sendiri aja gitu ya. Jadi apa ya, aku keselnya tuh di sini gitu loh, apa kok bisa gitu senengnya waduh ngerecokin kehidupan orang lain. Aku mah di sini mandiri tahu. Aku nggak mau bergantung dengan siapapun. Walaupun mungkin di mata kalian tuh aku nih siapa gitu ya. Tapi kenyataannya aku di sini tuh berharga gitu. Aku punya kerjaan, aku punya SIM, aku pun bisa bayar tempat tinggal. Aku bayar pajak semuanya. Aku hidup seperti orang lain yang selayaknya di sini gitu loh. Jadi jangan deh sombong-sombong kayak sok tahu, sok pinter. Lu tuh siapa gitu loh ya? Jualan gelap-gelapan nggak bayar pajak, lu mau dilaporin lu kapok lo. Jadi orang tuh jangan jahat sama orang lain, jadi supaya nggak ada musuh gitu, ngerti nggak? Sendirinya masih susah, tergantung, nggak bahagia sama suami pun maksa-maksa karena nggak bisa berdiri sendiri, takut gantung sama orang laki. Nah, bener nggak? Kalau aku nggak bahagia ya aku minta cerai, karena aku bisa hidup sendiri, aku nggak bergantung dengan siapapun. Karena aku berani kerja nguli dari pagi sampai malam supaya punya duit, supaya bisa bahagia. Tapi kalau lu itu boro-boro berani hidup sendiri, bahasa Jerman aja kagak pecus, kerja kagak pecus, SIM kagak punya. Halo? Apa yang lu banggain gitu loh? Mosok cantik. Di sini tuh semua kecantikan, kekayaan tuh relatif. Tapi bisa nggak lo berdiri sendiri di atas kakinya sendiri gitu loh?
nggak bergantung lagi sama orang laki. Bisa nggak kayak gua gitu contohnya? Gue bisa berdiri di atas kaki gue sendiri. Kayak tadi yang gue bilang, gue bisa kerja, gue bisa semuanya. Dan gue mau ngelonin Brondong kek, mau ngelonin siapa kek, itu urusanku. Karena aku nggak punya tanggungan suami gitu loh. Nah terus bukan aku keenakan, ya Brondong dikelonin kumpul kebo, was sih. Aku bukan kesenangan. Sebenarnya aku juga udah dilamar mau dinikahin. Tapi karena saat ini tahun ini dalam keadaan seperti ini semua orang juga pada tahu, seluruh dunia merasakan. Jadi masih tunggu. Ya, jangan dikira no ya udah tua kumpul kebo. Was sih apa yang di mata kalian tuh apa gitu ya. Gak usah takut. Pasti aku akan nikah gitu loh, karena aku sendiri juga gak kesenangan kumpul kebo. Tapi bukan berarti aku takut sama orang laki, aku gak bisa hidup tanpa orang laki. Ya enggak, aku bisa hidup sendiri. Aku bisa kerja, cari uang. Jadi gak dietrek-etrek orang laki gitu ya. Bukan aku gak suka sama orang laki. Kita perlu orang laki, tapi bukan berarti kita bergantung terus. Nggak bisa mandiri, apa-apa nggak bisa, harus orang laki. Sorry ya, aku bisa semuanya sendiri gitu. Jadi jangan nyamak-nyamain. Kalau aku cerai ini apa di mata kalian gitu loh. Aku cerai, aku memang nggak cocok gitu. Daripada aku sinah sana sinah sini nggak bahagia, setiap ngelihat pas sih di luar ngiler sampai netes-netes gitu ya. Lebih baik kayak sekarang kan